Anak Pak Tani, anak Pak Satpol. Pergi ke pasar membeli ketupat. Selamat datang di Ngegaspol. Kita bahas Kaleidoskop 2024. Ngegaspol kembali, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Kali ini adalah episode penutup tahun. Kita langsung menentukan tema tentang Kaleidoskop 2024. Kaleidoskop berarti kita akan membahas kasus-kasus hukum dan politik juga yang menarik, yang menonjol sepanjang 2024. Sudah hadir teman-teman redaksi hukum online. Yang pertama yang pengen saya kenalkan adalah orang yang selama ini selalu di belakang layar, pemimpin redaksi hukum online. Silakan Mas Fatan. Oke, thank you Mas Ito. Ya, selamat bergabung di Ngegaspol. Perkenalkan saya Fatan Korip. Saya pemimpin redaksi hukum online sejak 2017. Kalau berapa lama di hukum online, kira-kira harusnya udah jadi anak SMA. Usianya Mas. Usia anak SMA ya, remaja ya, udah dewasa lah ya, udah punya SIM. Jadi nggak perlu dikasih tahu ya, Ya berapa berarti lama Mas. selama di hukum online udah bisa punya SIM itu Udah ya. punya SIM. Punya saham berarti maksudnya. Amin. Oke, thank you Mas Fatan. Beliau adalah pemret hukum online. Selain Mas Fatan juga kita sudah hadirkan kembali yang sudah pernah tampil juga bersama kita, yaitu Mbak Siska. Silakan Mbak Siska. Ya, halo Bang Tito dan juga teman-teman sekalian. Saya Siska, saya researcher hukum online news. Hari-hari bantuin Pak Bos, bantuin Bang Edwin, Bang Tito, riset-riset terkait dengan isu hukum yang terjadi di Indonesia. Nah, Mbak Siska adalah tim riset yang megang data. Karena topik kita adalah Kaleidoskop 2024, kemudian memang layak untuk kita hadirkan dan membahas apa-apa aja yang menarik sepanjang 2024 ini. Dan yang terakhir, the last but not the least, Mas Edwin. Silakan Mas Edwin, perkenalkan diri. Perkenalkan, Edwin, editor hukum online di rubrik Premium Stories. Akhirnya gue diundang juga kemarin. Nah, benar, semua redaksi harus akan dapat giliran ya. Edwin udah nunggu-nunggu sebulan katanya. Mas Edwin, Premium Stories. Premium Stories adalah salah satu konten berbayar di hukum online ya. Betul, paid content ya. Jadi kudu bayar buat bisa baca beritanya spesial karena in-depth reporting dengan analisis hukum, bisa dipakai untuk buat menghibur diri, buat dapat insight ya, buat penelitian, skripsi, tapi juga bisa jadi insight buat bikin legal opinion buat lawyer-lawyer. Jadi melangganlah rubrik Premium Stories ya. Promo nih, promo. Tolong ya. Di situ ya bersama teman-teman lain tentunya ya. Oke, kita langsung masuk ke Kaleidoskop 2024. Apa saja yang menarik sepanjang 2024 ini terkait hukum dan politik? Kita mungkin akan mulai dari awal tahun ya, di bulan Januari sampai awal tahun. Let's say awal tahun lah, dari Januari sampai April. Kira-kira apa Mas Fatan yang menarik nih? Oke, kalau di awal tahun sebenarnya banyak yang menarik Mas. Oke. Banyak banget yang menarik, cuma kita pilih aja yang paling menonjol. Yang paling gacor nih. Yang paling gacor nih kan. Kita ngomongin gacor hari ini kan. Oke. Pertama soal teman-teman pasti ikutan nyoblos tuh di bulan Februari. Oke, ada pemilihan umum di bulan Februari. Betul, pemilu untuk pileg dan pilpres. Ya. Oke. Tapi bukan itu sih sebenarnya yang menariknya gitu ya. Itu adalah turunan dari sebelumnya. Pada akhir Desember untuk pencalonan cawapres. Oke. Itu ada permasalahan. Rame itu di MK. Ingat gak sih? Oke. Waktu yang itu, mengubah aturan ya. Betul. Jadi ada putusan MK. Proses pencalonan ya intinya. Proses pencalonan. Ya. Sebelum ke Februari pemilihan. Ada sesuatu di situ. Apa yang terjadi Mas Fatan? Nah, langsung. jadi pasal 169 huruf Q kalau nggak salah ya, itu pasal di putusan MK nomor 90 2023 itu intinya salah satu calon cawapres itu dibolehkan padahal umurnya belum 40 tahun. Ya. Padahal undang-undang pemilu itu harusnya 40 tahun. Secara minimal usia. Oke. Nah, dibolehkan karena apa? Karena sudah menjabat jabatan yang dipilih oleh publik sebelumnya. Jadi pilihan itu antara sebelum 40 tahun minimal atau udah menjabat sebelum usia 40 tahun. Jadinya capres kita yang sekarang yang terpilih pada saat itu. Ini jadi salah satu isu besar ya. Isu besar, gonjang-ganjing juga di nasional ya. Ada penolakan di sana sini, kubu yang tidak menggolkan itu kemudian tampil dengan segala
itunya bisa digambarkan Mbak Siska, kira-kira apa sih? Kalau saya sih waktu itu sempat merhatinya dari putusan MK-nya gitu ya Bang. Oke. Biasanya kalau sebatas pengetahuan saya Bang Edwin, kalau ada putusan MK kan dia nggak langsung saat itu berlaku gitu Betul. kan. Dia butuh jeda waktu untuk kemudian Dinyatakan dia bisa berlaku diberlaku. ya? Iya, karena Oke. kan biasanya kan MK itu kita nguji aturan undang-undang. Undang-undang dasar. Betul. Nah, untuk misalnya kalau suatu aturan dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah kan harus diubah dulu dong aturan yang Betul, tadi diuji. betul. Nah, itu kan tentu butuh waktu harusnya Oke, kan, oke, Bang. oke. Nah, ketika itu sudah terjadi perubahan di DPR dan pemerintah, barulah itu harusnya berlaku. Benar nggak sih Bang Edwin? Ya, bisa begitu. Yang paling menarik juga adalah ini kan terkait dengan aturan main pemilu. Ini prosesnya udah berjalan kan. Oke. Kenapa pilihannya adalah bisa berlaku saat itu juga, bukan nanti di pemilu yang akan datang. Oh, betul. Itu Bang termasuk yang Edwin. dipersoalkan ya. Ini masalah. Publik Kenapa saat MK itu. dalam uraian pertimbangan sampai amar putusan itu nggak menegaskan hal itu? Ini berlaku buat kalau orang pertandingan tuh ada aturan berubah, kenapa nggak pas pertandingan berikutnya? Kenapa tiba-tiba sekarang tuh ibarat kalau kata Prof. Jimli, orang udah main bola gitu ya, udah datang di tengah lapangan gitu ya dengan segala aturan, tiba-tiba berubah suruh keluar dah ya. Lu nggak memenuhi kualifikasi buat jadi pemain ya, keluar gitu ya. Atau sekarang bisa tiba-tiba orang masuk dengan kualifikasi baru. Kan nggak fair sebetulnya ya. Nah, Tuh. menariknya waktu itu Mas, ini persoalan ini gitu ya, nggak cuma soal putusan MK aja. Di Tapi- balik itu ada pada saat rapat pemusyawaratan hakim, itu untuk yang kasus ini itu ada paman. Ya. Ya. Paman Masih ingat kan Usman, ya? paman? Masih ingat kan paman? Paman Usman. Paman Usman itu datang. Yang akhirnya putusan ini ada klausul yang boleh Konflik kepentingan ya. yang konflik terlibat kepentingan itu di situ. ya. Nah, tapi sebelumnya di RPH sebelumnya itu ada putusan yang sama, pasal yang sama itu tidak dikabulkan. Pada saat itu paman tidak ada. Tidak ada paman. Tidak Kemarin paman tidak datang, tidak datang di RPH, paman tidak Iya. ada. Jadi paman datang berubah Nah, pemain. itu menarik yang akhirnya konstelasi publik itu rame banget tuh setelah putusan itu. Disitulah kemudian di publik dikenal dengan nama dinasti. Nah, Gacor ramenya tuh, di situ. istilah dinasti ini mau melanggar dinasti. Tapi apapun kemudian kan karena sudah putusan hukum, Betul. Iya. dan kemudian ketika itu konteks ada pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai capresnya Pak Prabowo, udah terpilih juga jadi wapres sekarang. Ya. Sudah jadi Nah, wapres. kalau kayak gitu secara legalnya gimana nih Mas Irin? Udah nggak ada no debat lagi ya udah ya? Kalau kita lihat sampai sekarang ya, KPU menerima gitu kan, MK juga udah nggak ada persoalan lagi soal itu. Karena setelah itu ada yang menguji putusan MK itu ya, sampai juga ada pemeriksaan etik kan ya, karena hakim-hakim MK-nya kan kemudian Ya. kena sidang etik dan semuanya kena ya. Yang paling berat memang paman dicopot dari jabatan Sebagai ketua. sebagai ketua Tapi dan hakimnya enggak. hakimnya tidak ya. Itu juga perdebatan panjang, kenapa Iya, nggak itu sekalian juga- dicopot gitu ya, betul, kenapa betul. gitu, paling Betul, kan betul. masalahnya pelanggaran etik beratnya dinyatakan oleh majelis etik itu ya, waktu itu Mahkamah Kehormatan ya, majelis etiknya sekarang udah permanen, tapi ya itu isu lain ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ya udah sah jadi wakil presiden kan. Ya. Ini jadi Ya. presiden aja bahwa ternyata MK pernah membuat putusan semacam itu yang berubah pendapat dalam hitungan hari. Karena kan perkara yang waktu kita nonton kan bareng-bareng ya live-nya itu kan, pembacaan putusan itu kan ada beberapa perkara untuk pasal yang sama. Pendapat sebelumnya kan nggak boleh. Pas di ujung, loh kok buat yang ini Ini kok jadi boleh gitu ya. Itu yang kemudian Hakim Sali Isra kan mengatakan dalam dissenting opinion dia keluarkan unek-uneknya kan, MK berubah pendapat dalam hitungan hari karena perkara itu diputuskan bersama, rapatnya beda-beda hari, tapi dalam hitungan hari kok yang ujung ini berubah itu, yang paman datang. Nah, Jadi memang paman kedatangan datang. pamannya merubah segalanya gitu ya. Paman Luar biasa. datang. Iya, Kayak kemarin. lagu itu ya, Bang. Ada Iya, lagunya tuh ya. iya, itulah. Ada hal menarik lagi Mas terkait itu, terkait pilpres pilkada. Oke. Bukan pilkada ya, pilpres Pilek. pilek. Pilek ya, Pilek. pilek. Jadi di sejak Februari kita itu ya pencoblosan. Tapi sebelum itu gitu ya, pilek itu cukup ramai tuh teman-teman berlatar belakang hukum. Nah itu pada berebut tuh pengen jadi anggota dewan. Oke. Ya. Akhirnya kita bikin tuh sebenarnya di hukum online, kita bikin peliputannya, kita bikin serial artikelnya. Intinya banyak yang berlatar belakang hukum, tapi juga tidak sedikit yang berlatar belakang advokat yang akhirnya lolos Pada jadi ya. dan terpilih gitu. Itu salah satu highlight dari Pileg dan Pilpres. Tapi yang Pilpres tadi menariknya nih Mas Ito, Heeh. MK kalau di WhatsApp tuh MK2, MK gitu ya. Majelis Kehormatan. Ada kehormatan dari itu. Karena malas banget nulis MK gitu kan, MK MK2 gitu kan, MK.
dia ada salah satu putusan yang dissenting dari salah satu majelis MK itu bilang harusnya dipecat si Paman. Iya. Ada itu. Ada dissenting ya? Ada dissenting Ada. itu. Dan itu satu doang sih, 2 lawan 1 sih sebenarnya Iya, gitu kan. iya. Yang 2 enggak, yang 1 pengennya Pecat dissenting. sekalian. Dipecat si Paman. Tapi ya apapun itu gitu ya, sekarang udah berubah, ingkrah, sekarang udah udah ingkrah dan putus. segala macam udah final ya, kita akhirnya terpilih lah gitu ya. Menjalankan yang ada ya. Pada bulan April walaupun melewati masa-masa gugatan di MK setelah terpilih Pak Prabowo dan Gibran gitu ya, terus akhirnya digugat pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3 gitu kan, dengan segala macam masalah hukumnya yang rame ya nggak, itu waktu itu kita ikut liputan di sana dan akhirnya ada putusan MK menetapkan bahwa gugatan si kedua pasangan lain itu tidak diterima gitu kan. Oke. Ditolak kalau nggak salah, ditolak, dan akhirnya KPU menetapkan Pak Prabowo dan Pak Gibran terpilih Resmi ya, Bang. sebagai presiden dan cawapres. Dan Oke, Wapres itu terpilih. salah satu yang menarik di awal tahun ya. Betul. Ada hal menarik lagi di awal tahun di catur bulan pertama. Catur bulan. Catur bulan, zaman terima rapor kapan? coy. Kalau kita ngasih rapor hukum Indonesia nih, Iya, iya. ini catur bulan pertama kita bahas Ya nilainya ampun. berapa nih. Ketahuan gitu. Gue udah Ya, lama Bang. nggak denger itu. Gen Z cannot relate. Main umur nih. Gen Z bener nggak nih. tahu apa catur bulan, jauh. Bulan, Iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa Semester itu? sekarang ya. Dulu ada istilah catur bulan di sekolah-sekolah, Iya, iya. terima rapor setiap 4 bulan. tuh. Jadi kalau dapat angka 5 ini ya, merah ya, Hair. Sekarang namanya remedial. Remedial. Perbaikan. Iya, iya. Oke, Mas Ada Ito. yang menarik lagi catur bulan Jadi pertama, Mas. Cepatan. cau pertama itu ada cau. cau pertama Gimana itu cau? ada yang menarik tuh. Ada putusan pidana gitu yang akhirnya membebaskan Haris dan Fathia. Ingat gak? Dulu tuh 3 Ya. tahun yang lalu gitu ya. Mas Haris gitu ya, dia bikin podcast di YouTube ya gitu ya. Ada judulnya ada Lord di Di Papua kalau nggak salah ya. Di balik Ini tambang. tambang pokoknya di Papua seperti Ya, itulah. ya. Judulnya seperti Ya, itu ya, gitu ya. kan, Lord Luhut. Ya, tegas-tegas nama Luhut bin Lord Sarpanjaitan disebut gitu ya. Itu bergulir tuh, mulai dari somasi Pak Luhut gitu ya ke Betul. Mas Haris, terus kemudian lanjut lagi dipanggil oleh penyidik gitu ya. Dia ditetapkan tersangka pada akhirnya April 2023 itu mulai sidang pertama. Putusannya Januari 2024. Oke. Putusannya bebas. Dibebaskan. Dibebaskan. Ya, dari Nah, segala segala tuntutan dan dakwaan. tuntutan. Oke. Jadi karena bebas gitu ya, tingkat pertama pada saat akhirnya harusnya di sidang jaksa akhirnya kasasi. Karena kan kalau udah bebas harusnya kasasi kan, Cuma ke bisa Mahkamah kasasi, Agung. Cuma betul. bisa kasasi kan. Karena Nah, bebas, itu Pak. akhirnya di September kemarin Majelis Kasasi menguatkan bebasnya. Putusan bebas itu sebagai tingkat bebas. pertama. Nah, hakimnya keren-keren ini di pengadilan tingkat Iya, pertama nih. hakimnya lumayan patut kita apresiasi lah ya. Betul. Bukan karena kita di pihak Fatih dan Haris, Fatih atau tapi Haris, kemudian kan bukan. ada unsur pasal yang dikenakan kalau nggak salah Pasal Undang-Undang ITE ITE. pasal 27 ayat 3. Iya, pasal yang karet. kontroversial juga Betul, kan, pasal yang banyak karet. diprotes Ya. juga oleh berbagai lembaga, oleh berbagai Pasal ini nggak cuma Haris Hatia gitu kan. Iya, Perjalanannya siapa panjang aja dari kelak sejak gitu kan. Undang-Undang ITE berdiri itu kan. Selain hakim juga kita mungkin perlu apresiasi juga Pak Luhut sebagai pejabat, artinya dia menempuh jalur yang Jalur semestinya hukum, gitu iya, ya, mulai iya, somasi iya, segala iya. macam, nggak main langsung gebuk gitu kan. Iya, Betul. Akan sangat beda dengan sejarah kelam demokrasi di kita lah. Iya, iya. Kalau zaman dulu mungkin Haris udah hilang ya. Iya. Tapi ini bagus lah, intinya kita apresiasi dalam kasus Opung ini. Luhut sangat- luar biasa memang Luar biasa. ya. Kita harus apresiasi. Opung. Sehat-sehat Iya, Opung. iya. Walaupun Itu pas salah satu yang kalah menonjol cemburu. lagi ya di cawu pertama ya. Betul, Iya, iya iya. Mas. Oke. Ada lagi Mas di cawu pertama ini? Yang pengen tak highlight tuh salah satunya adalah kalau teman-teman ingat gitu ya, kejaksaan mulai mengusut kasus timah, korupsi timah. Berapa ratus T? 300 triliun. Itu duitnya kayak apa tuh kalau dibeli Beli kerupuk, kerupuk. ya kan? Beli kerupuk. Berapa kontainer? Kerupuk kan kembang. Nah, makanya sebanyak Beli apa bubur tuh kacang hijau kerupuknya? juga banjir kita. Iya kan? Tenggelam. Kacang hijau. Lu siram di ruangan ini nih. Kelep lu. 3 triliun. Iya. Itu awal ya. Di Itu awal. cawu pertama tuh awal mulai menelisik. Bukan, awal penetapan tersangka. Tersangka bahkan udah tersangka. Jadi ya? kalau menelisik tuh sisa-sisa dari tahun Sebelumnya udah mulai berarti. Sama kayak Haris Fathia, sama kayak Pileg Pilpres Oke. gitu ya. Itu sebenarnya dari awalnya itu dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi gong kotak Pandoranya kelihatan untuk timah ini di penetapan tersangka itu. cawu pertama ini gitu. Ada berapa ketika itu Mas? Siapa-siapa aja ya? Ada 2 kalau nggak salah gitu ya. Mula-mula itu dari si
suaminya Sandra Dewi. Sandra Dewi ya. Jangan ketuker loh. Harvey Muiz. Sandra Dewi Ya, ya, bukan Harvey Dewi Muiz. Sandra. Ya, itu sempat rame tuh Dewi Sandra atau Sandra Dewi ya Iya, kan. iya, itu sempat Iya, netizen ketuker. ketika itu ya benar-benar. betul. Ngeramein Instagram Dewi Sandra ngamuk-ngamuknya itu. Itu masalah lain Itu soal yang literasi. pertama, Itu Harvey Muiz. Harvey Muiz. Terus kemudian ada yang katanya adalah Crazy Rich-nya Pick Oke. Helena Lim ya itu. oke. Dia juga ini nih kasus ini menarik nih. Jadi mula-mula di tahun sebelumnya gitu ya, ada beberapa direksi gitu ya di PT Timah TBK itu melihat ini kayaknya ada yang tidak beres nih dari masalah ini. Banyak tambang-tambang ilegal. Pada akhirnya si direksi Timah ini dia beli hasil tambang ke orang-orang ilegal dengan harga di luar standar. Oke. Dia markup, ya. segala Dari ilegal macam. dibeli harga tinggi lagi. Gitu kan. Dan akhirnya membengkak tuh dari 2015 sampai 2020. 2022 malah. Ya, kerugian 300 itu akumulatif ya. Katanya sih akumulatif, tapi kan ada putusan MK juga kan, pasal 2 pasal 3 yang harus kerugian itu benar-benar Real. nyata gitu. Nah, ini kita masih belum lihat ini nyatanya senyata Seberapa apa nih sih? 300 triliun. Terus yang tergantung masuk. hitungan siapa. Betul, Siapa ada yang BPK, hitung? ada BPKP. Nah, tergantung itu kan. Tapi sampai sekarang kasusnya di mana? Yang Timah ini? Nah. Udah naik pengadilan kah? Udah ada Udah mulai beberapa sidang ya? perkara terdakwa yang udah disidangkan. Harvey Muiz itu kalau nggak salah baru 9 Desember lalu itu dituntut Baru tuntut. 12 tahun penjara. Awal kalau nggak salah. Desember, berarti segera akan putusan. Putusan, iya. Nah, setelah cawu pertama kita masuk cawu kedua dong. Cawu kedua. Ada apa Mbak Siska di cawu kedua ini? Oh iya, per Mei sampai Agustus gitu ya berarti ya Bang? Iya, setelah Iya. April kan cawu pertama. Terima rapor. Yang pertama itu isunya ini Bang, yang terkait dengan pusat data nasional. Abang ingat gak yang waktu itu ada bocor, jebol. kebocoran? Iya, yang Pusat waktu itu data nasional. ternyata kita lembaga negara waktu itu tidak punya backup sama sekali. Terus Iya, ada iya, juga iya, isu yang passwordnya hanya dibikin sederhana gitu Iya, ya Bang, iya, yang iya, kalau iya. misalnya kita serahkan ke hacker gitu itu sangat gampang untuk diretas. dibobol Iya, nah waktu itu Padahal ini kan levelnya milik negara betul, ya. apalagi itu datanya data nasional yang berisi data penduduk Indonesia yang digunakan oleh masing-masing kementerian Instansi, lembaga. betul. Imigrasi sampai shutdown, Betul, sampai betul, manual Bang. tuh. Tiba-tiba Karena jadi nggak- manual. Chaos di bandara waktu itu Iya. betul. Ampun, itu bener-bener. Sempat ada beberapa hari atau 2 hari itu Nggak chaos di bisa, bandara benar-benar. karena online-nya shutdown. Iya. Ketika itu juga pejabat udah melangsungkan memberikan keterangan. Kita simak dulu videonya seperti apa. Konferensi pers ketika itu terkait serangan cyber terhadap PDNS kita. Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi Mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ya. Demikian, terima kasih. Ransomware. Maksudnya ya Itu semacam virus kayaknya Bang. iya, gue lagi mencoba menalarkan misalnya yang di level korporat aja perlindungannya Berlapis-lapis. gitu Betul, kan betul, ketika betul. Ini melindungi level data negara. korporat gitu loh. Kok Level bisa negara. gitu kan. Pemberitaan internasional juga sampai menyorot Indonesia waktu itu Betul. ya terkait itu. Apa sorotannya terutama waktu itu Mbak? Ya keamanan data pribadi gitu Bang. Oke. Harusnya kan selevel lembaga negara pengelola gitu ya, pengelola data kan harusnya dia lebih aware hal-hal seperti itu ya. Iya. Dan kenapa hal-hal remeh kayak misalnya nggak ada backup dan password selain dan seperti itu kok terjadi di level kementerian Iya, yang yang memegang memegang data data nasional ya. Kemana uang pajak kita perginya? Iya, itu ketika itu. Karena itu kan resikonya kan ke masyarakat lagi gitu kan Bang. Karena kan itu ada data NIK, pokoknya semua data rahasia sifatnya kependudukan tuh ada di situ. Dan data itu bisa aja disalahgunakan orang gitu ya. Betul. Kayak pinjol lagi nanti kena Betul. pinjol Kepentingan ekonomi, kepentingan politik banyak lah bisa disalahgunakan kalau disalahgunakan kan. Nah, terkait kayak gitu gue sampai penasaran gini nih, ketika katakanlah negara gagal kayak gini nih. Kemudian data kita bocor atau langsung mengalami misalnya yang ketika itu harus ngantri berjam-jam di bandara. Kayak gitu-gitu ada kesempatan kita menggugat nggak sih? Lo civil Harus lawsuit ada, itu nggak sih? ada Bang. Sebenarnya ada kesempatan itu. Ada. Mbak Waktu itu sih bisa. sempat ada ya Bang isu bahwa beberapa koalisi masyarakat sipil yang fokus terkait dengan keamanan data pribadi ini akan menggugat pemerintah ya. Nanti kita harus mengencourage ya untuk kemudian menjadikan hak politik dan hukum seperti ini ya. Betul, betul. Supaya birokrat kita juga bekerja maksimal maksudnya. Betul. Kalian kan udah digaji makan
dari pajak kita gitu pajak. loh. Ya, persoalannya ini Mas Dito. Ya. Ini terjadi menjelang harusnya ada penerapan undang-undang PDP. Oh iya Ingat ya? benar Bang. Benar, ya kan? benar. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu harusnya diterapkan 2 tahun setelah di undang-undang itu disahkan. Tahun Kalau nggak 2022. salah 2022 ya. Oktober berarti transisi 2 tahun. 2 tahun Oktober kemarin. kemarin harusnya udah diterapkan. Nah, persoalannya itu di masa transisi terjadinya. Ini gimana nih permasalahan ini gitu kan? Dan akibatnya ketika itu kok nggak salah ada pejabat yang dicopot juga ya. Mudah-mudahan ke depan udah nggak akan terjadi lagi. Kita cuma bisa berharap kayak gitu ya. Betul. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Jangan sekatro itulah. Gitu ya. Iya maksudnya negara loh. Iya. Kalau lu ngomong satu kementerian, satu instansi Iya, apa, iya. bobol, tanda kutip masih masuk akal Iya. lah ya. Ketika ini negara Skala levelnya. negara, ya. Ibaratnya kalau di Amerika sana kan level CIA, FBI kan. Kalau itu bobol kan rontok percayaan publik intinya kan kayak Padahal gitu, harusnya kan. negara harus canggih gitu ya, lebih Iya, canggih gitu kan. itu loh. Betul. Udah ada badan siber kan. Udah ada badan Yes. siber juga kan kita konteksnya di Indonesia ya. Kasus berikutnya Mbak Siska. Ini nggak jauh-jauh dari penggunaan data pribadi juga sih Bang, tapi lebih Apa ke itu? judi online gitu. Oh, Abang oke. ingat gak sih yang waktu itu Judi, ada teret. anggota dewan Bang Oh, iya. yang dia main Candy Crush gitu. Ah, Nah, iya. itu salah satu pemicunya Ternyata. juga. Jadi berdasarkan data PPATK Bang, yang terupdate itu 1.000 anggota 1.000? DPR, DPD dan jajarannya itu main judi Para anggota online. parlemen ya. Iya. Diduga ya, Main judi. diduga. Diduga. Data PPATK diduga. Betul. Bisa kita lihat. PPATK. PPATK udah melansir resmi kan. Ya resmi Bang, 1.000, resmi. Iya, iya. 1.000 Nah tapi orang menarik gitu juga Bang, abis itu kan ada Satgas Judol. ya. Data mereka tuh berbeda Bang, maksudnya Satgas dan PPATK kan PPATK. satu, maksudnya sama-sama Sama-sama, negara iya, dong. Lembaga negara. Lembaga Betul, masa temuan Satgas hanya 2 orang dibanding Luar 1.000. biasa. Kita berdasarkan fakta yang terjadi aja PPATK melansir 1.000 orang Iya. anggota DPR, DPRD dan lain-lain itu Se-Indonesia ya 1.000. Ya. terlibat judi online. Iya. Terlibat ini pun masih kita harus perdalam ya antara pemain Bandar. atau bisa juga sebagai bagian dari yang pemasarkan melindungi segala macam. Iya. Karena legislator kan pembuat undang-undang. Iya. Konteksnya kan itu kan. Betul Bang, betul. Itu harus ditelusuri juga apakah ketika pemain oke uangnya keluar, Iya. taruh saldo di judi online. Itu Ketika jadi ada uang masuk backing. dari itu patut diduga dia ikut melancarkan Betul. hal-hal seperti itu. Makanya sekarang kan makin banyak yang main judi online Bang. Nah Aduh. data terbaru itu bahkan nggak cuma anggota dewan, anak kecil Bang, itu Ya. data PPATK tuh Terus merilis gampang ya, mereka ikut pakai main HP judi online. gitu ya, Betul. pakai Sekarang tuh ponsel. jumlahnya bahkan udah 4 kali lipat, 4 juta kalau digabung sama masyarakat Oh. secara umum. Ya, ini besar harapan publik ya pemerintah untuk serius ya. Karena judi online ini udah ke segala lini. Betul. Pertama dari tadi anak kecil di bawah umur sampai ke legislator gitu, orang yang bikin hukum, aturan hukum. Terus yang di Komdigi ya, dulu Kominfo. Iya, Dahulu dulu Kominfo, Kominfo. sekarang Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Terus Ya. ada yang ditangkap kan? Ya, Tersangka kan? ternyata mereka ikut melancarkan situs-situs tertentu untuk tetap beroperasi. Oh iya, ngerawat itu ya Bang. Iya, Padahal- termasuk Ternyata orang. mereka Padahal lah. tugasnya dia waktu itu harusnya Satgas tuh Menyapu. harus- nyapu Iya, bersih ya nyapu. kan. Itu. Dia malah Ternyata. merawat. ya Dia kan? merawat, terima sampingan. Iya, saya Bahaya kasih itu. taunya itu. Angkanya mengejutkan juga Iya. kan. Nah, kita berharap ya pemerintahan baru ini kemudian aparat-aparat kita ini memang nggak semua ya. Ini memang cuma segelintir tapi Oknum. Iya, balik Oknumnya oknum. 90%. Salah. Untuk kedepannya orang-orang yang udah kayak gini udahlah, nggak perlu lagi berada di pemerintahan sekalian. Biar dia dipakai uang pribadi aja. Lu Fokus jangan- aja main gitu, Iya, lu Bang. jangan urus urusan publik lah kalau udah kayak gini secara moral ya, secara moral etika dan hukumnya ya. Kan mereka disumpah ya Bang. Iya, ada sumpah jabatan segala macam. Terus disumpahin jadinya. Sekarang jadi Jadi sumpahin. Jadi online sampai sekarang masih bergulir ya. Masih Bang, masih. Apalagi korban di level rakyat kecil menengah udah sampai jiwa ya. Udah dari sampai orang tua dibacok lah, sampai Bunuh sampai diri cerai, gitu bunuh kan. diri, gantung Tapi diri. perceraian Iya. jadi tinggi loh. Sejak Laporan online. pengadilan agama, pengadilan negeri itu di antara alasan-alasan perceraian belakangan ini di tahun ini itu adalah karena terlibat judi online tuh. Bagi menonton ini yang ada orang-orang sekitarnya atau bahkan kalian yang masih terlibat judi online, percayalah, kalian nggak akan menang. Iya. Kalian nggak akan kaya juga dari judi. Ya, udahlah, kita cuma jadi apa namanya? Meramaikan Pak. Iya, jadi sumber uang bagi para bandar ini aja. Bener. Apalagi Cukup lah, online ya. Cukup lah. Oke, yang tahu kedua tadi judi online dilansir kemudian perkembangan sampai 1.000 orang anggota legislator kita. Apalagi Mbak, cowok kedua yang menarik? Ini mungkin kaitannya sama isu yang disampaikan Bang Fatan, Bang. Jadi ada putusan DKPP yang memutuskan ketua KPU kita terbukti melanggar etik ya, Bang, dan Iya, melakukan kasus kekerasan. asusila. Kasus asusila Ketua KPU ya. Ketua KPU. Orang nomor 1 pemilihan umum Betul. yang tanda tangan segala keputusan
calon-calon pejabat kita tuh. Betul, yang harus Pas pilpres, Pas benar-benar. Pilpres juga. Iya, ini kemudian aduh, tapi seperti apa kasusnya, Mbak? Diputusnya dari DKPP ya kan ya Iya, Bang Edwin. Jadi Dewan memang beliau Kehormatan. ini sudah beberapa kali disidang di DKPP yang putusan 35, 39 gitu ya. Terakhir Memang ada 90. beberapa pelanggaran etik yang beliau lakukan, misalnya berkoordinasi atau berinteraksi dengan peserta pemilu Oke. gitu Bang. Jadi dicurigai ada COI di situ, conflict of interest beliau saat itu masih menjabat. Dan masalah isu seksualnya itu adalah di putusan berikutnya ya Bang, 90 putusan ya, tahun 2024 ini terjungkal kan di sini betul, di kembali. 3539 Berat. DKPP putusan itu baru disanksi keras, peringatan keras bahasanya Iya, Bang, peringatan dan di keras. putusan 90 barulah dicopot dari jabatan beliau. Dari jabatan tuh sekalian anggota komisioner. Iya, Iya, komisioner. benar sekalian. Semua dicopot Dipecat ya. Beda total. sama Paman tadi ya. Beda. Iya, beda. Kalau Paman Paman masih tadi boleh cuma jadi ketuanya hakim. aja ya, jabatan, Iya, tapi boleh masih jadi ketua. hakim. Tapi nggak guna juga nggak sih Bang? Maksudnya kan udah selesai ya Bang. Harusnya dari Nggak ada, lu nggak bisa bilang itu nggak iya, guna. iya. Ini kan kayak efek, harusnya ini bukan efek jerah ya untuk pejabat-pejabat presiden lah ya. Iya, Ini ada jadi contoh presiden. gitu lah ya. Janganlah Kalau asusila gitu loh. hati-hati gitu. Siska tuh gregetan yang kayak gitu-gitu. Iya. Mas Kenapa? itu. Dia pengennya tuh harusnya berantas habis. Nah, tipikal Siska tuh modelnya begitu. Sikat. Iya Jangan sih. kasih ampun gitu. Jangan setengah-setengah Iya, gitu sebagai kan. pembela hak perempuan ya. Iya dong. Kalau Betul, perlu betul, betul. dikebiri Ini kan kayak. korban dia juga Perempuan perempuan. ya. Betul, Ya. Bang. Anggota PPLN Iya, Pak. PLN. di Belanda. Lagi di luar negeri kalau nggak salah ya pernah kan pergi bersama kan Iya. gitu kan. Nah, di situ kejadiannya kan akhirnya dilaporkan ke Dilaporkan KPU dan kemudian putus ya. di KPP gitu ya. Itu pertama ya, ketua KPU pertama lengser karena pelanggaran ya. Ketua KPU bener sih Bang. Nah tapi kalau isu-isu kayak kejahatan seksual itu kemarin dia sempat saya riset juga beberapa tahun belakangan tuh juga ada sih. Tapi di level bawah Bang, daerah. KPU Iya kayak daerah. daerah Oh, KPUD. gitu. Kan ada Bawaslu KPUD ya. gitu-gitu daerah Iya, juga. iya, Juga iya. ada sih yang dicopot karena kasus serupa ya. Berarti nggak heran ya Bang. Maksudnya sampai itu ada di KPUD ini kan penyaring calon Memimpin. pejabat Ya publik dong. kita ya. Kalau abang-abang masih ingat, kita kan ada perdebatan Jakarta masih ibu kota negara atau Iya, enggak iya, ya iya, gitu ya iya, Bang. iya, Karena iya. kan itu kaitannya kalau kita di orang hukum ada beberapa fungsi negara itu kan akhirnya dipertanyakan masih Betul, bisa betul. masih berlaku. Kedudukannya bertempat di ibu kota negara. Betul, bagaimana statusnya ketika ada Betul. undang-undang IKN yang sudah Betul. diberlakukan Sah gitu apa ya. tidak, gitu Iya ya. betul, kayak misalnya kemarin sih ada kegelisahan ya Bang kayak sidang MPR penetapan presiden kan harusnya di ibu kota. Nah, ini Ibu kotanya di mana? Nah, gitu kan Bang. Ibu kotanya di Nah, habis itu ada kayak misalnya beberapa lembaga negara kan di dalam undang-undangnya diletakkan Berkedudukan di ibu kota negara. Nah, kayak Ya. gitu-gitu kan jadi isu hukum ya Bang. Tapi ternyata di dalam undang-undang IKN itu dipertegas kembali bahwa ya meskipun ada undang-undang IKN Jakarta nggak langsung nggak jadi ibu kota gitu karena harus ada kepres harusnya Bang. Kepres Turunan dari undang-undang itu. betul yang menyatakan bahwa ibu kota sudah resmi pindah ke IKN. Dan itu baru belakangan ya akhirnya. Iya, ternyata Caw 2 kemarin Prabowo. presiden kita masih Pak Joko Widodo ya. Masih. Masih Ya. dong Bang. Sampai Oktober tanggal 20 jam Memimpin 10. sidang Iya, kabinet jam pertama 10. di ibu kota baru, Benar, calon ibu kota benar, baru ya. Betul. Sekarang Mantan. dia nyebutnya apa nih? Ibu kota baru atau calon ibu kota baru? Jurenya Jurenya udah undang-undang, udah ibu kota ya. Betul. Tapi di awal-awal CAU pertama juga ada pembahasan RUU DKJ, ingat gak tuh? Iya, iya, Nah, iya. daerah khusus Daerah khusus, Jakarta iya. terkait juga dengan keberadaan Jakarta, gitu Iya, kan? iya, Nah, iya, itu harus iya. dicek lagi tuh, Iya, karena iya. di RUU DKJ itu waktu itu malah isu yang paling ramenya itu waktu itu si pemilihan gubernur tuh dipilih oleh DPRD. Yang iya. akhirnya nggak jadi gitu kan, Iya. akhirnya nggak jadi gitu kan, dikembalikan pemilihan secara langsung gitu kan. Nah itu tuh harus dicek lagi di RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu apakah masih meletakkan Jakarta sebagai khusus gitu Khusus ya. ibu kota, masih ibu Nah kota gitu ya. itu tuh yang harus dicek lagi. Tapi hal yang menarik dari ini kan momentum ini sejarah ya. Pertama kali sidang kabinet diadakan di luar Jakarta. Iya. Kota baru. Ada video yang berikut ini. Pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. Sejarah emang rapat kabinet pertama di ibu kota Nusantara. Tapi kan banyak kritik juga ya. Satu kritik yang paling masuk akal mungkin ini ya. Wow. Terlalu terburu-buru. Oh, terburu. Kejar setoran. Iya. Maksudnya Terkesan banyak studi. dipaksakan Iya, gitu, terlalu buru-buru tadi dipaksakan, nggak banyak studi yang menyebutkan ibu kota memang udah nggak layak lah Jakarta segala Betul, macam, dari segi betul. kepadatan, Setuju segala- sih, setuju. Studi banyak. Tapi kemudian soal waktunya aja. Waktu. Ngapain dipasang cepat sih? Duit. Selaw aja. Toh
pada akhirnya akan berimpak ke duit tadi anggaran. Duitnya nggak ada. Triliun bang. Iya, dan Pajak era, naik akhirnya. pajak. Jadi 12. Dan di era APBN 2025 permintaan Pak Prabowo memutuskan untuk mengurangi kalau nggak salah. Mengurangi, betul, dikurangi Anggaran untuk IKN ya. IKN. Betul. Banyak program unggulannya yang lain untuk Betul. diprioritaskan. Makan siang gratis terutama itu harus prioritas ya. Aduh, negara. Nah, negara. Next, tahun 2 masih ada Mbak yang menarik lainnya? Terakhir mungkin nih bang, yang kemarin juga heboh-heboh ya karena demonya itu nggak cuma di Jakarta kalau teman-teman abang inget yang Demo apa RUU nih, Sia? Pilkada. RUU Pilkada, nyalakan tanda bahaya, Betul. tiba-tiba muncul Tanda tuh. biru itu ya. Kayak biru, burung Garuda. Wah, Ntar dulu, RUU Pilkada, Pilkadanya sendiri bulan Oktober ya. Kemarin ya Oktober. Oktober, RUU-nya dibahas di jauh kedua tadi itu Betul. sekitar Juli Agustus segala macam ya. Iya benar Agustus. Dan kemudian sempat menghebohkan demo besar-besaran ke Senayan. Betul. Demo Betul, ke sampai Senayan. turun Reza Rahadian. Iya, sampai Biasanya tokoh-tokoh ngeliat yang di nggak film pernah Habibie Ainun coba. sekarang nggak peduli politik kemarin turun juga. Iya. Dan kita ada video footage seperti apa ketika itu. Nah, itu dia. Heboh ya Republik ketika itu. Heboh banget. Tapi di balik itu sebenarnya apa sih poinnya, Mas? Nah, ini Edwin? dia yang kita mesti inget ya, karena kan konon kita ini bangsa yang mudah lupa, Iya, pelupa. Betul, lupa betul, ya. betul. Habis marah lupa, kayaknya nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah, kemarahan publik itu yang utama karena nggak lepas dari persoalan di Pilpres. Jadi masih buntut Pilpres. Orang-orang marah karena bagaimana ceritanya undang-undang pemilihan kepala negara daerah. itu ya. Memudah dengan gara-gara putusan MK yang juga banyak masalah di situ yang orang bisa lihat dan jelas ya karena hakim MK-nya juga akhirnya saling saut-sautan di putusan kan kecewa dengan rapat permusyawaratan hakim sampai jadi kena sidang etik. Gibran lolos nih. Undang-undang Pilkada waktu jadi mau diubah itu kan isunya karena mau diturunkan lagi nih batas usia Betul, buat batas bisa usia. mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kepentingan siapa ini? Nah, ini kan dugaan ya, semua bilang dugaan. Ya, apalagi Waktu isu dinasti masih kencang Isu waktu dinasti itu masih ya. kencang. Dinasti ini masih on nih ketika itu. Betul, konon habis abangnya berhasil, adiknya mau coba berhasil nggak ya? Ya kan diuji coba gitu ya. Supaya katanya dan diduga kuat Untuk itu, untuk kepentingan itu. Ya, anehnya ini gitu ya. Biasa aja kalau DPR gitu ya, kalau salah satu tugasnya ada legislatif gitu kan. Dia kalau membahas RUU itu kan panjang dan lain segala macam. Nah, ini cepat pada saat itu gitu Ya, kan. ketok palunya cepet banget ya. Nah, mau diketok dan lain segala macam pembahasannya bahkan sampai malam-malam dibela-bela gitu kan. ketok palu. Nah, itu banyak curigaan tuh dari masyarakat. Terjadi lagi. Kok takutnya. bisa kayak gini nih, daripada kecolongan masyarakat akhirnya banyak yang turun Nggak jalan. perlu DPR ketika itu. Ngerubungin DPR sampai tadi videonya kita lihat itu ngerobohin salah Pagar satu DPR. pagar Iya. DPR. Udah muak gitu. lah publik ya. Iya, Jadi iya. nggak Sampai lepas ini dari isu guru besar dinasti. pun juga bang. Iya, Guru besar. benar. Tapi Tentunya gagal akhirnya. gagal ya. Nyalakan tanda biru itu kemudian sukses Nyalakan tanda bahaya itu untuk sukses. Menjegal Mengawal demokrasi Iya, lah. Semangatnya mengawal. kan itu salah satu sejarah sih, sejarah penting ya karena respon publik terhadap mekanisme demokrasi rasanya pemilihan pemimpin ya, suksesi kepemimpinan tuh baru ini nih yang sampai begitu semua level masyarakat sampai turun ke kalangan kelas menengah yang biasanya nggak peduli, Peduli, gitu iya, ya. iya. Kita seneng juga ya denger Mas Mbak SCBD gitu Betul, katanya betul. gitu. Ikutan ya, semua Ikutan. ikut peduli ya. Biasanya kan yang ya itu nggak penting lah, yang penting gaji aman. Tapi ternyata Iya, iya. merasakan bahwa oh kalau begini ntar kacau nih, berarti akan berdampak ke kita juga. Wah, itu luar biasa sih. kita masuk ke cowok ketiga nih. Nah, ya pertama awal Oktober mogok kerja hakim-hakim. Oh, itu iya. dia. Judulnya sih Benar. cuti bersama. Ini semua media massa nasional menyorot hal ini. Karena belum pernah ada sejarahnya. Paling nggak Indonesia modern. Bahkan yang sebelum Indonesia awal kemerdekaan nggak pernah nih. Karena itu aksinya digalang begitu besar. Masif. masif ya. Bang? Masif ya. Tapi di balik itu apa sebenarnya alasannya? Mogok itu sebenarnya di balik itu. alasannya adalah kantong dan dapur yang Oh, kurang kesejahteraan ngebu ya, hakim kesejahteraan ya. hakim. Jadi ini yang menggolkan gerakan ini emang hakim-hakim muda. Oke. Hakim-hakim muda yang kebanyakan masih di level pengadilan tingkat pertama, masih merintis ya mungkin baru 3, 4 tahun, 5 tahun berkarir yang merasakan ini insentif kita udah nggak layak dengan kondisi inflasi dan kebutuhan sekarang. Ini isunya kan soal peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2012 itu yang ngatur mengenai hak keuangan hakim, gaji pokok dan tunjangan. Di situ sih memang
di tahun itu 2012. Terakhir tahun berapa itu aturan 2012? Diterbitkan 2012. Sebenarnya udah perubahan 2 kali, 2016 dan 2022 itu sempat diubah. Nah, tapi itu nggak menyentuh soal gaji dan tunjangan hakim, khususnya yang tingkat pertama nih, yang bawah-bawah ya, yang tingkat ya pemula gitu. Dan mereka merasa gila, kita ditugasin kemana-mana nih, ada yang jauh ke Indonesia Timur, berbagai tempat yang rumah dinas nggak ada, khususnya pengadilan-pengadilan yang sampai pelosok gitu ya. Mereka harus mengalokasikan anggaran buat pindah, buat transportasi, akomodasi di sana, karena rumah dinasnya tidak semuanya layak ada gitu. Huni, ya benar. Nggak layak huni, betul ada tapi nggak layak huni, ya cari kos-kosan, nggak bisa bawa keluarga, belum lagi soal beda biaya hidup, resiko keamanan juga, karena ternyata pengadilan itu ngeri-ngeri sedap juga jadi hakim itu ya, hakim ditusuk, hakim para pihak yang tidak puas ya, oknum ada ya, tapi ya kita harus akui tidak semua. Tapi kemarahan orang pada pengadilan atau ketidakpercayaan itu berdampak pada hakim-hakim di level bawah ini. Sering jadi korban pengancaman dan sebagainya. Nah, tapi untungnya aksi ini kemudian dapat viral, dapat perhatian publik. Bahkan sampai presiden ya. Ya, jadi sebenarnya aksi mogok hakim ini, mogok kerja ya gitu ya, mogok kerja gitu. Ada yang beberapa cuti diantaranya. Itu mereka sebenarnya mau melakukan aksi ini sudah sejak lama. Oh, tapi di Oktober itu sebenarnya. Tapi pada saat itu lagi rame tuh RUU Pilkada gitu kan. Tadi menahan diri. Di Cau 2 ya kan, Cau 2 rame RUU Pilkada, akhirnya mereka menahan diri gitu. Karena memang ini nggak akan bisa ke cover nih secara nasional kalau memang pada saat itu dibentrokin waktunya gitu. Akhirnya mereka yaudah cari momen yang pas setelah RUU Pilkada selesai gitu. Bagus juga hakim-hakim muda ini ya. Judulnya sih aksi cuti bersama. Jadi memang tidak menamai diri sebagai mogok kerja, karena kan hakim bukan buruh ya. Iya, penyelenggara negara nggak ada mogok lah. Iya, kan pejabat negara judulnya. Dan mereka juga sempat datang ke kantor redaksi Hukum Online. Berkunjung pada saat itu gitu ya, kontak kami gitu kan. Pada saat itu pingin ngobrol-ngobrol nih, pengen cerita soal rencana ini gitu ke redaksi Hukum Online. Dan apa tuntutannya? Itu memang 7-11 berarti sebelum pergantian presiden, sebelum pelantikan presiden terpilih ya. 7-11. Cukup panjang tuh 5 hari kerja, tapi pakai jatah cuti katanya begitu. Dan udah ada restu dari asosiasinya Ikatan Hakim Indonesia, lalu ketua pengadilan. Jadi kalau yang mau cuti. Tapi poin pentingnya adalah kita terkejut ya ketika hakim menjerit karena masalah kesejahteraan. Ya. Dengan segala, padahal mereka adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ya. Betul ya. Ternyata wakil Tuhan ini sulit gitu ya hidupnya. Pada akhirnya diputus gak sih sesuai dengan akhirnya memang keluarlah perubahan ketiga peraturan pemerintah 40 tahun 2012 itu menjadi lupa nomor terbarunya 2024 gitu ya. Coba ntar Siska mungkin bisa nambahin nomornya, gue lupa. Tapi dikabulkan tapi tidak seperti yang diharapkan ya, tidak sepenuhnya ya. Walaupun ini ya berhasil menyorot mendapatkan sorotan sampai nangis-nangis di gedung DPR gitu ya. Presiden Prabowo menelepon langsung waktu itu Sufmi Dasko Ahmad ya. Kami akan, dan memang Prabowo sempat janji di kampanye kan akan menaikkan gaji aparat penegak hukum khususnya hakim. Terbit perubahan ketiga tapi memang tidak sesuai dengan harapan, masih belum sesuai. Nggak tahu nih ntar akan ada mogok lagi apa nggak di tahun 2025. Itu yang pertama tuh. Periode yang sama ini akhir tahun kemarin kita dikejutkan oleh korupsi MA ya. Benar. Yang menemukan uang bergepok-gepok dalam satu ruangan itu. Ironi ya, itu gimana tuh Mas Edwin tuh? Ini menarik. Jadi satu sisi ada hakim-hakim pemula yang menjerit karena masalah kesejahteraan. Kan kontras di tuh. Sisi lain ada pensiunan yang kemudian ketangkep karena ditengarai berhubungan dengan ngutak-ngatik perkara. Ya. Ditelusuri, diperiksa rumahnya, ketemulah itu uang tunai dengan berbagai pecahan, nyaris 1 triliun. 1 triliun. Emas, ya konon sih emas ya, masih diperiksa nih emas beneran apa emas berapa karat ya. Tapi ini fisiknya emas nih, emas. Wah, itu sampai 50-an kilogram lebih. Buset, uang 50 sampai 1 triliun, emas berapa puluh kilo. 50 kilo. Ini ada videonya, kita simak dulu seperti apa ketika itu barang buktinya. Ya, itu dia tadi barang bukti uang segepok ya. Tapi kalau nggak salah ini kan pemicu terkuaknya ini kan terkait kasus Ronald Tanur di Surabaya ya. Betul, ada 3 hakim yang memutus bebas terdakwa pembunuhan. Betul. Ya. Kemudian telisik sama Gedung Bundar, sampai kemudian menyeret MA. Seperti apa
kasus itu waktu itu Mbak? Masih Karena bener, waktu itu masa memang Mbak? Iya. ada pertemuan dengan teman dekatnya perempuan begitu, kemudian di daerah di Surabaya. Surabaya. Habis itu ada cekcok. Dan sebenarnya pas saya baca putusannya itu memang ada apa namanya itu ya, Bang? Nggak tahu. Situasi, Oh, ada iya, iya. situasi itu kayaknya melibatkan Ronald Tanur ini melakukan tindakan yang diyakini ya, itu pembunuhan, Penganiayaan sebenarnya. penganiayaan ya, tapi menyebabkan kematian ya, Betul, sorry ya, betul. sampai mati ya. Tapi kontroversial Meninggal. ketika itu dan kemudian booming dan gacor ketika itu adalah hakim memutus bebas. Betul, Itu tidak kan terbukti sangat katanya. Buat catatan dia Sebenarnya anak ini anggota dewan waktu itu ya. Diputus bebas ada dua hal nih. Pertama, apakah jaksanya kuat pada saat Dakwaan. dakwa gitu Dakwaan, ya. Terus pada saat pengadilan menghadirkan saksi, Pembuktian, pembuktian betul. dan segala macam. Kedua, apakah ada permainan? Iya, Nah, iya. kan di Iya, dalamnya iya, gitu iya. oleh para hakim yang memutus bebas ini. Iya, iya. Kalau memang pada saat itu ada dua hal ini gitu ya. Nah, mana yang lebih kuat nih? Dan akhirnya juga KI kalau nggak salah juga kan memutuskan apa ini etikanya seperti apa Secara nih etik ya, secara karena etik cuma kan? bisa soal etik ya, Ke nggak bisa ya, substansi. tiga hakim yang menangani pembunuhan ini gitu Ya. kasus ini. Dan kalau kita balik lagi, refresh lagi ingatan kita, terkuaknya kasus Zarov Nikar itu yang kemarin sekarang udah tersangka ya, Udah. tersangka, dugaan suap dia terkuak sehari sebelum putusan kasasi. Iya. Ketika itu, Jadi diduga kan dia jadi makelar gitu ya, Makelar kasus untuk diduganya ya, makelar dugaannya. kasus untuk mengutak-atik dari mulai putusan pengadilan negeri di Surabaya sampai putusan kasasi. Ini yang kasasi ini masih telusuri nih, bener nggak ada? Kalau yang di Surabaya diyakini jaksaan ini barang bukti dan alat bukti katanya ada, sampai ketemu lah kan. Diperiksa kediamannya, punya tuh barang bukti emas, uang, walaupun kita mikir juga ya kalau udah punya uang hampir 1 T tunai lagi ya, emas 51 Ya, kilogram itu mah. gitu ya, 50 51, ngapain lagi receh-receh kayaknya 5 nggak miliar dalam- tuh. itu nggak dalam sebulan 2 bulan terakhir sepertinya ya. Ya. Bukannya maksudnya logika sederhana ya, logika sehat aja. Zarov ini dulu tuh dia pernah jadi panitera. Ya, dia di Mahkamah Agung. di Mahkamah Agung, betul. Mahkamah Agung. Terus juga jadi pejabat struktural di Kepala Balitbang Kumdil, Badan Litbang. Penelitian Ya. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Buset dah tuh Eselon namanya 1 ya. tuh ya. Eselon 1 MA tuh Eselon Balitbang. Kepala Balitbang badan ya. Kumdil Kepala badan tuh tuh kan. biasanya Eselon 1. Betul. Tapi udah Ya, udah itulah pensiun. wajah yudikatif kita, peradilan kita ya. Oke, itu salah satu yang gacor di CAU 3. Ada yang lain? Ada Mas? lagi, masih profesi hukum lagi nih. Profesi hukum lagi, Kita silakan. tadi geser ya dari yudikatif, sekarang masih di sekitaran itu Advokat. ya, Apa yang advokat terjadi? dan in-house counsel nih. Hmm. Nah ini isunya in-house counsel ya, lawyer yang bekerja di perusahaan, corporate counsel. Ada rame nih, Mbak Kenny Sonda itu isunya isunya dikriminalisasi. Yang advokat juga nih isunya kriminalisasi karena menjalankan tugas. Kalau kasus Kenny Sonda, jadi beliau ini corporate counsel di satu perusahaan swasta. Lalu konstruksi perkaranya memberikan legal opinion, menjalankan tugasnya ya, memberikan opini hukum kepentingan perusahaan. Tapi terus pihak perusahaan merasa dirugikan lalu melaporkan pidana ke kepolisian berarti ya. Tapi pasal yang digunakan 372 KUHP yang lama ya tentunya ya. Penggelapan, menarik juga. Penggelapan disertai penyertaan. Jadi Waduh. enggak. Nah, ini menarik nih. Karena konstruksi kasusnya berawal dari pendapat hukum, pendapat profesional sebagai in-house counsel, sebagai corporate counsel, sebagai lawyer internal perusahaan, dianggap bikin rugi nih lu ya. Nah, terus dipidana gitu ya. Bahkan Ini bukan unik ya. perdata ya. Hubungan kerja Jadi pidana ya. Itu dia, bahkan bukan ganti rugi perdata yang diminta Iya, loh, iya. tapi langsung dipolisin, dilaporin biar gimana caranya orang. Nah, itu menarik karena belum pernah ada kasus ya untuk corporate counsel ya staff legal perusahaan, apalagi ini di levelnya udah bukan staff biasa ini kan. Ini kasus pertama legal counsel ya? Iya, untuk legal counsel dalam sejarah Indonesia nih ya, corporate counsel dipidana. Kalau direktur kan udah beberapa Sekarang kali ya. kasusnya tetap apa nih? Pemeriksaan persidangan ya. Udah sidang ya? naik, Udah naik ke sidang. udah naik pemeriksaan nih. Sedang berjalan berarti persidangannya? Sedang berjalan. Nah, Oke. tapi ini corporate counsel, jadi asosiasi profesi in-house counsel ini, corporate counsel ini sangat merasa kalau ini perkara berhasil sampai putus dan dinyatakan bersalah, membuat mereka ketar-ketir lah. Ini kita Ya, bisa ya. dipidana oleh perusahaan sendiri. Gagal Padahal ataupun itu ya. dia. Padahal kan pada akhirnya konstruksi perkaranya adalah
kan itu pendapat kami yang akan di ACC bisa diterima Oleh atau ditolak pimpinan, oleh pimpinan manajemen. yang jadi decision maker gitu kan. Iya. Kenapa jadi kita yang Dipidana. Nah, isunya begitu. Itu yang pertama, yang kedua yang Tony Widajaya. seperti apa Ya, yang tuh, kedua Mas Tony Edwin? Budijaya ini advokat dilaporkan pidana juga dengan tuduhan dakwaannya pencemaran nama baik dengan laporan palsu. 220 sama 317 KUHP kalau nggak salah. Poinnya adalah jadi advokat ini Tony Budijaya ini punya klien. Ada isu perdata nih sebetulnya, terus Eksekusi ya, Bang? eksekusi tapi tidak berhasil. Oke. Nah, yang bersangkutan ini kemudian advokat ini melaporkan ke polisi atas dugaan ya, Bang? merintangi ya proses Perintah eksekusi jabatan pemerintah pejabat penguasa negara dalam hal ini putusan pengadilan. Isunya adalah ternyata menurut yang dilaporin gitu ya, bukan gue, lu salah orang. Oh, gitu Dan ya. terus Salah jadi objek salah ya. iya, salah Karena orang, namanya lu sama kenapa ya, Bang, laporin gue. Nah, nama-namanya. ini berkaitan dengan PT ya, nama PT yang sama ya. mirip. Nah, Hampir tapi mirip. poinnya yang kemudian akhirnya sih laporan itu beberapa advokat memang melakukan hal itu ya. Jadi untuk kepentingan eksekusi perdata menekan lawan itu dengan laporan polisi. Akhirnya sih emang dicabut, cuma kan isu sudah bergulir. Proses sudah Nah, berjalan. belakangan yang merasa tercemar namanya dan dirugikan dengan laporan itu bilang ini laporan palsu dong kalau Iya, gini. iya. Lapor balik lapor pidana ya ke polisi dan diproses lah advokat Hari ini ini. ya, Bang? Mana prosesnya? Pemeriksaan Pengadilan juga, juga ya? karena Pengadilan eksepsi- juga. iya ditolak juga eksepsinya kan. Berarti masih berlangsung Masih berlanjut. persidangan Jadi ini ya? dua-duanya masih berlanjut. Kita juga Berarti dua penasaran. advokat menjalankan fungsinya Betul. dipidana terkait tindakan mereka sebagai advokat. Betul sebagai Bukankah undang-undang advokat melindungi hal itu, Mas Fatan? Imunitas sebenarnya ada buat advokat gitu ya. Oke. Tapi terkadang ini kan berkaitan dengan pembuktian, Mas. Iya, iya. Ada dua pihak yang ada dua sisi gitu kan. Satu pihak merasa ini advokat ini salah, tapi sisi lain advokat ini merasa ya gue benar nih gitu kan. Iya. Nah, karena itu pembuktiannya ada di pemeriksaan Pengadilan dan memang pengadilan ya. gitu kan. Menarik ya di dua kasus ini itu ada sahabat pengadilan, amicus curiae Oke. dari beberapa pihak tuh, untuk Kenny Sonda tadi gitu Untuk ya, Tony untuk si Budijaya. Tony Budijaya juga ada gitu kan, dan ini sekarang masih dalam tahap di Pemeriksaan ya, pengadilan. masih berlangsung ya? Pemeriksaan pengadilan ya. Yang bisa dipastikan proses pengadilan pun akan berlangsung sampai awal tahun depan, masih akan berlangsung Masih. ya. Menarik untuk Kemungkinan. kita ikutin Betul. bersama seperti apa nanti Betul. ujung dari dua kasus advokat yang dipidana ini. Kemudian yang berikutnya, Mas Ada Erwin. lagi. Terakhir nih yang menarik ini soal undang-undang. Nah, ini di Cau 3 nih di akhir tahun ini. Paling nggak ada dua undang-undang yang menarik perhatian ya untuk kita ingat-ingat nih. Pertama, undang-undang tentang Kementerian Negara. Jadi dulu itu undang-undang ini mengatur pembatasan Kementerian Negara tuh maksimal 34. Nggak ada penjelasan juga sih, belum pernah ketemu juga di naskah akademik Kenapa atau 34 kenapa ya, Bang? 34? Ada apa dengan angka 34? Kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang menarik di pembahasan September rapat paripurna lalu disahkan di Oktober gitu ya, Oktober 2024 ini dicabut, diubah. Tidak ada batasan. Ini terserah presiden mau berapa. Dan ini memang untuk mengakomodasi. Berarti ada perubahan undang-undang sebelum penentuan kabinet berapa banyak yang kemarin ini? Iya. Jadi ini untuk mengakomodasi kepentingan kebijakan presiden baru ya. Kebijakan yang politik memang lah. Kebijakan Keputusan politik, itu maksudnya. sudah pasti. Ini kayaknya jadi kasus kedua undang-undang dibahas dalam waktu singkat ya. Singkat Perubahannya banget. untuk kemudian mengakomodir kepentingan politik. Ya, Betul. betul. Untuk itulah ngegaspol ada. Benar, Bahasanya cakep, gacor cakep. soal hukum dan politik. Politik. Wah, ini saling berkelindan nih politik dan Betul, hukum nih betul. di mana-mana nih. Saling Selalu ada terkait, kepentingan betul. politik di balik produk hukum. Idealnya seperti apa, Mas Patan? Harusnya, maksudnya publik harus melihat seperti apa sih? Ini kan suatu, kalau lihat dari kacamata publik yang kita nggak punya kepentingan politik sama sekali, ini suatu yang nggak ideal ya. Ya. Bagaimana kepentingan politik menjadi alasan utama mengubah undang-undang? Ya. Gimana, Mas Patan? Jadi gini, sebenarnya kalau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang ada kebijakan. Nah, Oke. kebijakan ini kan berkaitan dengan orang perorangan, kadang juga kepentingan tertentu gitu kan. Yes. Nah, kalau untuk rezim biasanya ada politik di dalamnya kan. Betul. Nah, di situ mungkin gitu ya, mungkin itu akan ada gitu ya, informasi atau klausul yang memang
ini harusnya seperti ini nih gitu. Ya, Nah, ya. makanya perubahan-perubahan itu terjadi di RUU Kementerian Negara yang tadinya dibatasi 34 gitu ya kementerian, tanpa sekarang jadi batas. tanpa batas Unlimited. gitu kan. Dan Kabinet akhirnya gemuk kemarin ya. Itu dan dia. akhirnya ada Sama menteri wamen-wamennya lengkap lagi. Wamen kalau di total tuh 100 lebih kan? Iya, Kayak gitu kan. Nah, betul, ini betul. ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan, seberapa kuat anggaran kita gitu kan? Seberapa kuat persiapannya, misalnya gini. Ada sebelumnya di rezim sebelumnya gitu ya, Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Satu kementerian tuh ya. Satu kementerian. Nah sekarang di tempat yang sama Kementerian Hukum dan HAM itu ada 3 kementerian dan 1 kementerian koordinator. Koordinatornya. Ya kan gitu kan. Kita ambil contoh itu aja dulu. Oh. Nah itu seberapa kuat nih kita alokasi anggarannya? Pasti pemerintah sekarang harusnya udah memikirkan Termasuk itu. Gitu kan. nomenklaturnya ya. Termasuk nomenklaturnya. Belum seragamnya gitu kan. Seragam. Kita mikirin itu kan. Belum kop surat. Belum kop surat ya kan. Cap-cap segala macam harus Nah, ganti. itu Ruangannya dia, di mana? Kantornya di mana ya? Kantor. Iya. Iya, itu yang kemudian kemarin Menteri HAM sempat bertanya, anggaran kok cuma 20 miliar nih. Iya, Kayak gitu, betul, betul, Menteri kan? HAM, betul. Baru awal udah minta. Ini menarik ya, maksudnya ini diputuskan di akhir tahun ketika APBN 2025 udah diketok dong. Iya. Ya. Nah ini menarik untuk kita awasin bersama seperti apa siasat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Siasat tuh ya? anggaran. Iya dong, siasat. Mereka harus bersiasat dong. Itu Iya, pajak iya. naik gitu. APBN udah diketok nih. Iya. Ada nomenklatur baru yang anggarannya harus dipenuhin. Berarti dalam waktu dekat ini akan ada sidang-sidang paripurna untuk memutus hal itu dong. Harusnya ya. Untuk secara legal formal sah kan. Betul, harusnya ada. Itu menarik untuk jadi perhatian kita bersama ya. Betul. Saya sebagai masyarakat berarti harus awas aja gitu Betul, ya. betul. Dengan Kita awasin kebijakan bersama yang lah. tiba-tiba mungkin dalam Iya, semalam iya, berubah gitu ya dan merugikan ya pasti masyarakat terdampak langsung kan Bang. Masih ada lagi nih, masih satu lagi nih. Satu apa lagi? Tadi Kementerian Tahu Negara tiga. ya. Nih, ini satu lagi yang menurut gue penting banget. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tadi udah Oh iya, hampir PDP. kita singgung tuh ya. PDP. Disahkan 2022, dikasih masa transisi 2 tahun Untuk membentuk lembaga. untuk Ya. berlaku efektif, termasuk Berlaku lembaga-lembaga yang ada di dalam lembaga. yang dimandatkan oleh Undang-Undang PDP Pelindungan Data Pribadi Yang sampai sekarang lembaga itu belum ada. belum ada. Ketika negara gagal melaksanakan Undang-undang. undang-undang, Hmm. apa yang sipil, apa yang publik bisa lakukan? Mesti dicoba ya. Citizen lawsuit. Ya, kayak gitu-gitu loh. Bisa itu citizen law Itu harus Iya, dipertimbangkan bersama ya. Maksudnya, Iya. ini penyelenggara negara kita gagal nih menjalankan undang-undang perut mereka sendiri. Betul. Jadi dikasih waktu kan 2 tahun transisi, berlaku efektif 2024 dalam hal gini. Sah sih udah dari 2022 ya, sejak Ya. berlaku kan di undangan sudah sah. Tapi berlaku efektif dikasih waktu 2 tahun yang artinya mestinya nih dari level negara sampai swasta semua tuh harus comply dengan itu. Masalahnya regulasi teknis turunan itu kan ada tuh peraturan pemerintah dan yang dimandatkan sama undang-undang pelindungan data pribadi. Lah itu belum ada sampai detik ini. Jadi gimana melaksanakan undang-undang? Dilematis ya sebenarnya yang PDP ini kan 17 Oktober 2022. Yes. Pengesahannya kalau nggak salah 17 atau Iya, 16 iya, lah ya. iya, iya. 2 tahun kemudian 17 Oktober 2024. Jelang pergantian. Nah, itu jelang pergantian tuh. Perpresnya harus dikeluarkan, kelembagaannya dan segala macam. Nah, kayaknya sampai sekarang belum ada nih. Belum dengar sih Belum sebenarnya dengar. Perpresnya Ya, belum ada. udah ada tapi harusnya udah ada dong. Setelah presiden berganti gitu ya, rezim berganti terus presiden yang baru gitu ya, itu bisa mengesahkan Perpresnya dan menetapkan peraturan lembaga PDP itu sendiri. Itu kayak Mas Ito. Itu serius poinnya. banget sih. Jadi itu berhubungan sama tadi kasus yang pertama Siska sebut ya. Jadi ya, Ya. inilah kaleidoskop sampai akhir Inilah tahun ya. kasus-kasus yang menarik ya. Sebenarnya banyak yang lain ya. Banyak, masih banyak banyak. Betul. Peristiwa-peristiwa hukum dan politik lain yang menarik. Tapi kita udah highlight beberapa di antara yang penting-penting aja. Dan begitulah publik, tetap kita akan mengajak publik untuk tetap mengawasin kekuasaan, terutama ketika mereka juga akan melahirkan kebijakan-kebijakan aturan hukum yang akan mengikat kita semua. Dan bagi aparat negara, bekerjalah untuk kepentingan rakyat banyak, tidak untuk golongan. Cie, Itu aja luar sih. biasa. Asik. Mantap, Untuk akhir tahun. Asik. Ada ini pantun lagi nggak Mas? Kita tutup dulu dong. Ya udah cukup sekian ya teman-teman. Ini adalah podcast penutup akhir tahun kita. Kaleidoskop apa yang hal-hal menarik, hal-hal gacor yang terjadi sepanjang 2024 kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita sorot barusan mendapat perhatian publik dan apa yang perlu kita kawal ke depan, kita kawal bersama. Betul. Untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira cukup ya. Kita di Gegaspol ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Saya ada pantun penutup untuk terakhir. Asik. Mantap. Si Mamat pakai selimut bulu deru. Cakep. Selamat Natal dan Tahun Baru. Cakep. Yeay.